Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan mencoba analisa struktur menggunakan SAP 2000. Saya Sandy Widiasari dari kelas Gedung 1 NIM 029 angkatan 2019. Di sini kita akan mencoba menggunakan SAP 2000 untuk portal sederhana 2 dimensi. Jadi soalnya adalah seperti yang tertera di gambar, yaitu portal sederhana 2 dimensi. Nah, di sini ada dua tumpuan, yaitu tumpuan A adalah tumpuan sendi dan kemudian juga di titik B ada tumpuan roll. Kemudian juga selain itu di sini ada beban terpusat, yaitu P1 sebesar 19 kN di titik G dan juga P2 sebesar 7,2 kN di titik H. Selain itu juga ada beban merata di titik C hingga D, yaitu batang CD sebesar 20 kN per meter dan di batang EF memiliki besaran 8, kN per meter. Kemudian kita bisa menyelesaikan soal portal ini dengan menggunakan SAP 2000. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi SAP 2000. Maka akan muncul tampilan seperti ini setelah dibuka. Nah, di sini menggunakan SAP 2000 versi 19. Kemudian kita bisa pilih menu file, lalu klik new model, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini yang perlu kita pastikan terlebih dahulu yaitu satuannya, di mana satuannya harus sama dengan soal yang akan dikerjakan. Di soal menggunakan satuan kilonewton dan juga meter, maka di sini di SAP perlu juga menggunakan kilonewton dan juga meter. Untuk template-nya banyak sekali, namun karena kita mengerjakan soal portal 2 dimensi, kita bisa menggunakan template 2 dimensi frames. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini setelah kita pilih portal 2 dimensi frames. Untuk number of stories-nya yaitu 1, karena jumlah tingkatan dari portal yang akan kita buat 1. Kemudian number of base-nya yaitu adalah 4. Untuk story height-nya yaitu 5,29 didapat dari jumlah 3,29 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 5,29. Setelah itu untuk base width-nya itu adalah 5,9 didapat dari jaraknya 1 ditambah 1,9 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 5,9. Kemudian jangan lupa untuk menceklis use custom grid-nya, klik edit grid karena berfungsi untuk mengedit grid sesuai dengan soal yang akan dikerjakan. Di sini kita pilih ordinates. Kemudian untuk X-nya yaitu 0 yang pertama, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2,9 didapat dari 1 ditambah 1,9. Lalu untuk D-nya adalah 4,9 didapat dari penjumlahan 1 ditambah 1,9 ditambah 2. Kemudian untuk yang terakhir adalah 5,9 didapatkan dari penjumlahan 1 ditambah 1,9 ditambah 2 ditambah 1. Kemudian untuk Y-nya adalah di delete atau kosong 0. Untuk Z-nya yaitu 0, Z2-nya yaitu 5,29. 5,29 ini didapatkan dari 3,29 ditambah 2. Kemudian oke.
Nah, maka akan muncul portal pada tampilan seperti ini. Untuk yang di sebelah kiri adalah gambar dari 3 dimensi, kemudian untuk yang di sebelah kanan adalah tampilan dari 2 dimensinya. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan portal ini dengan sesuai portal yang ada di soal bentuknya. Kita bisa menghapus bagian batang-batang yang sekiranya tidak diperlukan. Diklik, lalu di-delete. Kemudian bentuknya sudah hampir sama seperti yang di soal, namun yang di soal adalah pada batang AD dengan batang BF itu tidak simetris dikarenakan panjang dari batang AD lebih pendek dibandingkan dengan batang BF. Langkah yang kita bisa ambil yaitu perlunya penyesuaian di SAP agar sama persis portalnya seperti pada yang di soal. Di sini kita bisa menyesuaikan dulu dengan cara klik grid point titik A, kemudian pilih draw, lalu draw special join, maka akan muncul seperti ini. Di sini Z-nya kita ganti dengan 1,29 yang didapat dari BF dikurang dengan AD, yaitu 5,29 dikurang dengan 4, didapat 1,29. Kemudian enter, maka akan muncul tanda panah ke atas seperti yang di layar ini. Di sini kita bisa klik grid point titik A, kemudian akan muncul bulatan kecil seperti ini. Lalu kita pilih draw lagi, kemudian set reshape element mode. Nah, setelah itu akan muncul layar seperti ini. Kita bisa mendrag bagian bawah hingga bagian ke bulatan kecil yang sudah direncanakan tadi, yaitu titik yang sudah direncanakan. Kemudian akan muncul portal seperti ini. Portalnya sudah sesuai dengan yang di soal, yaitu di mana panjang dari batang sebelah kiri lebih pendek dibandingkan dengan panjang batang sebelah kanan dan tidak simetris. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan tumpuan pada titik A dan juga titik B, yaitu mengklik poin titik A lalu pilih assign, join, restrain, lalu pilih tumpuan sendi, apply, oke. Di sini menggunakan tumpuan sendi karena sesuai dengan soal di mana pada titik A menggunakan tumpuan sendi dan pada titik B menggunakan sendi roll. Kemudian sama halnya pada titik B, klik grid point, assign, pilih join, restrain, pilih tumpuan roll karena sesuai dengan soal, apply, oke. Nah, setelah itu, setelah diberikan tumpuan pada titik A maupun pada titik B, pastikan dulu bahwa bebannya itu sendiri dan masih 0 dengan cara pilih define, kemudian load patterns. Di sini ada angka 1, bisa kita ganti angka 0, modify, oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pembebanan sesuai dengan yang di soal.
Kita lihat soalnya, di sini ada beban P1 sebesar 19 kN dan juga ada P2 sebesar 7,2 kN. Kita bisa masukkan terlebih dahulu beban P1 pada batang FG. Kita klik batangnya, pilih assign, frame load. Di sini kita pilih join. Kemudian load direction-nya yaitu kita gunakan Z. Lalu klik absolute. Dan untuk absolute distance-nya yaitu 1, karena jarak dari titik B ke titik G adalah 1. Dan untuk load-nya sendiri yaitu bebannya sebesar 19. Karena bebannya ke bawah arahnya dan menekan sifatnya, kita pakai min ataupun berubah menjadi negatif 19. Apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya ada beban terpusat lagi yaitu P2 sebesar 7,2 kN. Di sini kita bisa klik bebannya dengan cara klik batangnya yaitu, lalu pilih assign, pilih frame load, pilih join. Di sini load direction-nya yaitu X. Karena bebannya ke arah kanan yaitu ke arah sumbu X. Lalu jangan lupa untuk klik absolute. Dan untuk jaraknya yaitu 3,29, dimana di sini dari titik B ke titik H adalah berjarak 3,29 meter. Untuk berat bebannya adalah 7,2 dan tidak negatif karena arahnya ke kanan, maka positif. Apply. Oke. Setelah itu ada beban merata juga yaitu pada batang CD sebesar 20 kN dengan jarak dari titik C ke titik D maupun titik C ke titik A sebesar 1 meter. Klik batangnya, assign, frame load, pilih distribute. Di sini kita load direction-nya yaitu gravity. Dan di sini jangan lupa untuk mereset from-nya. Untuk uniform load-nya yaitu bebannya adalah tadi 20 kN per meter. Lalu apply, maka akan muncul seperti ini. Lalu OK. Selain itu juga ada beban merata lainnya yaitu di batang EF sebesar 8,2 kN per meter dengan jarak dari titik E ke titik F maupun dari titik E ke titik B sebesar 2 meter. Maka kita klik batangnya, pilih assign, pilih frame load, lalu distribute. Di sini kita menggunakan load direction-nya gravity. Dan jangan lupa di reset from terlebih dahulu. Dan menggunakan absolute distance. Untuk bentangnya yaitu jaraknya 2 dengan besar bebannya 8,2 kN per meter. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian OK. Kemudian setelah beban semuanya diatur, kita perlu menampilkan beban terpusatnya yaitu P1 dan P2. Pilih display,
show element load sign, pilih frame, kemudian oke, yes, di sini pilih play. Nah, setelah diberikan pembebanan semuanya, kita dapat melakukan analyze. Di sini pilih analyze option, set analyze option. Kita bisa pilih XZ plan. Setelah itu, kita jangan lupa untuk save pekerjaan kita, karena untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah di save, kita bisa pilih analyze, kemudian run analyze. Nah, di sini kita nonaktifkan modal. Setelah itu, bisa run analyze, dan juga jangan lupa untuk run now. Nah, kemudian akan menampilkan seperti ini, yaitu di sini muncul bidang N. Setelah kita mengetahui bidang N juga dari portal ini, kita bisa mengetahui bidang D maupun bidang M. Untuk melihat bidang D sendiri dengan cara klik komponen, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa mengklik share 2. Jangan lupa untuk show values. Maka nanti untuk bidang D-nya akan seperti ini menghasilkannya. Untuk yang sebelah 2 dimensi bisa kita lihat juga. Seperti ini. Ini adalah dari hasil bidang D. Untuk hasil bidang M, bisa pilih frames, kemudian momen 33, play. Nah, ini adalah hasil dari momen pada portal 2 dimensi sesuai dengan soal yang kita kerjakan. Jika untuk melihat bidang N, bisa pilih axial approach. Nah, ini adalah muncul bidang N seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat hasil dari RAH, RAV maupun RBV, yaitu dengan cara pilih display.
force atau stresses. Nah, di sini kita pilih join. Oke. Nah, di sini nampak hasil dari RAH, RAV maupun RBV. Nah, untuk RAH-nya sendiri yaitu sebesar 7,2, RAV-nya 15,4, dan juga untuk RBV-nya yaitu 31,8. Seperti itu hasil dari perhitungan software SAP. Thanks for watching. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.